Halo semua, perkenalkan nama saya Marisa Trianti. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Subbagian Pengelola Pertanahan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS, gelombang 4, golongan 2, angkatan 10 tahun 2021 dari Kementerian ATR BPN. Pada video ini, saya akan membahas rangkuman materi dari Aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Rangkuman materi yang pertama yaitu akuntabilitas. Pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yang mana nilai-nilai publik tersebut adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri atas 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas? Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sehingga pribadi yang akuntabel adalah ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja, yaitu seperti PNS dengan instansinya yang sebagai pemberi kewenangan, di mana pemberi kewenangan memberikan arahan yang memadai, bimbingan, sedangkan PNS yang merupakan aparatur negara bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah tercapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dipengaruhi oleh kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya, materi nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Arti nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan.
Nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini, bangsa Indonesia mengakui kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mana diharapkan kita dapat membedakan baik atau buruk. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini, Bung Hatta memandang Pancasila sebagai konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang berarti negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi keluarnya berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada sila ini kita dapat mengetahui bahwa kita harus adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini diharapkan bangsa Indonesia rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta rasa persatuan. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kerakyatan. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, permusyawaratan. Negara mengkehendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Yang ketiga, hikmat kebijaksanaan. Adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawaratan atau pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, bangsa Indonesia diharapkan adil terhadap sesama dan suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Selanjutnya, materi etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Dari sudut pandangnya, hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Dan ada 15 nilai-nilai dasar etika publik yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Rangkuman materi keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan. Berikut adalah 4 dasar komitmen mutu berdasarkan para ahli. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama, komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, saya akan membahas materi anti korupsi. Kapan korupsi dapat terjadi? Korupsi dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa lain, corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Dalam bahasa Yunani,
Korupsio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sehingga korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Yang kedua, mandiri. Tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab. Kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang keempat, sederhana. Bergaya hidup tidak boros dan mewah. Yang kelima, peduli. Bentuk kepekaan pada lingkungan. Yang ketujuh, kerja keras. Merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Yang ke-8, berani. Mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Yang ke-9, adil. Adil di dalam menerapkan hukum. Nilai-nilai yang diharapkan dalam dasar anti korupsi ini supaya memupuk budaya anti korupsi dan mampu membentuk komitmen serta konsistensi para pegawai dalam menjauhi diri dari korupsi.